Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Irsa Pahana dengan NIM 24060200012 dari Rombel PGSDA. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tunagrahita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Nah, tunagrahita sendiri merupakan bisa disebut juga dengan disabilitas intelektual. Nah, pengertian dari tunagrahita sendiri itu, tunagrahita merupakan keterbatasan fungsi intelektual dan kognitif dari seseorang yang berada di bawah rata-rata. Nah, untuk klasifikasi tunagrahita sendiri itu dibedakan menjadi 4. Ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, untuk yang sangat berat sendiri itu penyandang yang memiliki IQ di bawah 35. Kemudian yang kedua ada yang berat itu memiliki IQ 35 sampai 50. Kemudian yang sedang itu memiliki IQ 50 sampai 65. Kemudian penyandang yang memiliki IQ 65 sampai 80 itu merupakan diklasifikasikan menjadi ringan, penyandang yang ringan. Nah, klasifikasi lain itu dapat didasarkan juga dari kemampuan yang dimiliki. Itu dibagi menjadi 3 bagian juga. Ada klasifikasi kategori ringan. Kategori ringan itu penyandang yang dapat yang mampu dididik. Kemudian ada kategori sedang, itu penyandang yang mampu dilatih. Kemudian ada juga kategori berat, itu penyandang mampu dirawat gitu. Nah, faktor penyebab tunagrahita sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, faktor yang pertama ada faktor prenatal atau faktor yang disebabkan sebelum adanya kelahiran si anak penyandang tunagrahita itu. Nah, faktor prenatal itu ada beberapa faktor juga. Yang pertama ada faktor keturunan atau faktor genetik. Kemudian ada faktor usia ibu saat hamil. Nah, ada juga yang ketiga intensitas pemeriksaan kehamilan. Kemudian ada status kemudian yang keempat ada status terpapar penyakit atau tidak pada ibu hamil. Nah, ibu saat hamil itu apakah beliau itu terpapar penyakit yang bisa menular mungkin atau tidak, itu sangat mempengaruhi pada kondisi anak setelah lahir gitu. Kemudian faktor yang kedua, kan tadi udah faktor prenatal, yang kedua itu ada faktor natal atau faktor saat kehamilan. Nah, faktor saat kehamilan sendiri itu biasanya terjadi mungkin pada pertolongan saat kelahiran, terus berat badan pada bayi saat lahir, terus ada bayi yang terpapar penyakit atau tidak saat kelahiran sampai 4 minggu setelah kelahiran. Kemudian yang ketiga ada faktor postnatal atau setelah kelahiran, faktor yang disebabkan setelah kelahiran. Nah, setelah kelahiran sendiri itu terhitung 4 minggu setelah kelahiran, karena dari bayi saat lahir sampai 4 minggu setelah kelahiran itu termasuk faktor natal ya, atau faktor kelahiran. Nah, di faktor postnatal atau faktor setelah kelahiran itu terjadi karena program pantau tumbuh kembang bayi atau balita. Nah, biasanya tumbuh kembang bayi atau balita tuh dipantau, biasanya ada juga pemantauan rutin dari posyandu terdekat. Kemudian ada yang kedua, faktor postnatal yang kedua ada status gizi yang ditinjau jenis makanan yang dikonsumsi oleh keluarga. Nah, faktor gizi juga berpengaruh pada bayi.
yang pada bayi setelah 4 minggu. Kenapa Kak? Terutama itu pada makanan yang dikonsumsi oleh ibu, karena bayi setelah 4 minggu itu masih menyusui yang mendapatkan gizi langsung dari air susu ibu begitu. Kemudian ada kriteria tunagrahita atau ciri-ciri anak yang menyandang tunagrahita. Nah, yang pertama itu ada keterlambatan perkembangan fisik. Contohnya itu pada anak bayi atau balita, mungkin dia terlambat dalam belajar untuk duduk, untuk merangkak, untuk berjalan. Itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri anak yang menyandang tunagrahita. Kemudian ada keterlambatan bicara dan berbahasa. Mungkin anak sukar atau sulit untuk berbicara dan memahami orang yang sedang berbicara atau berbahasa. Kemudian ada keterlambatan kemampuan dasar seperti menguasai kemampuan sehari-hari, kayak mungkin makan, terus berpakaian, menggunakan baju atau sebagainya, terus mungkin ke toilet juga. Terus kemudian ciri-cirinya ada kesulitan untuk mengingat. Nah, anak mungkin sulit untuk mengingat atau menerima informasi yang dia dapatkan, atau juga peristiwa yang dia alami sebelum-sebelumnya itu dia mungkin sulit mengingatnya ketika dia ditanya gitu. Kemudian ada kesulitan untuk memecahkan masalah, itu merupakan salah satu ciri-cirinya. Dia gak mampu berpikir logis, padahal itu merupakan masalah ringan begitu ya. Kemudian ada gangguan perilaku. Misalnya nih, ada anak yang sering marah-marah. Nah, kayak pernah saya melihat itu, setahu saya biasanya anak-anak yang menyandang tunagrahita itu dia kayak mudah marah-marah karena mungkin mood dia tuh naik turun gitu ya. Nah, kemudian ada kesulitan memahami sebab atau akibat, seperti nggak bisa menghubungkan antara tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan itu. Kemudian untuk penanganan anak tunagrahita sendiri itu harus mendapatkan perhatian khusus, antara kolaborasi antara orang tua dan guru untuk mendapatkan perkembangan anak tunagrahita yang baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, yang pertama, untuk orang tua sendiri, orang tua dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Dan adanya kepercayaan diri dan keikhlasan dari orang tua, dengan menerima kondisi si anak, akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengarahkan mereka dengan kemampuan dan efektivitas yang bisa dijangkau oleh anak. Kemudian yang kedua, guru dan orang tua dapat memberi lingkungan yang aman dan nyaman agar anak bisa kondusif. Dalam pemberian lingkungan aman dan nyaman itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada anak untuk melatih dan berkembang semaksimal mungkin sesuai kepercayaan lingkungan dan pengasuhan yang diberikan oleh orang tua atau guru masing-masing anak. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin. Orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang dan bersosialisasi dengan dunia luar. Itu dapat membantu memperbaiki perubahan sikap anak. Kemudian yang keempat itu mengajak anak melakukan terapi melalui permainan. Orang tua dari anak tunagrahita itu akan merasa terbantu oleh guru dan teman-teman anak tunagrahita di sekolah, karena anak tunagrahita di sekolah diajak oleh anak-anak tunagrahita lainnya untuk bermain yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bisa meningkatkan kemampuan anak tunagrahita sendiri. Misal contoh kecilnya itu mungkin dia bisa memahami
atau bisa mengikuti permainan dengan baik, itu merupakan salah satu capaian yang baik untuk anak tunagrahita sendiri. Nah, kemudian yang kelima itu bisa mengadakan kegiatan bertukar pikiran atau informasi antara guru dan orang tua. Nah, itu bisa diterapkan untuk orang tua bisa membantu anak belajar di rumah. Begitu juga guru yang bisa mendapatkan informasi bagaimana anak berkembang di rumah, begitu ya, agar bisa dilakukan dengan maksimal perkembangan kemampuan anak tersebut. Kemudian yang keenam, dapat memberikan terapi lanjutan. Biasanya di sekolah luar biasa itu diberikan terapi agar anak siap mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, terapi tersebut biasanya dibagi menjadi 3, yaitu terapi perilaku, karena anak-anak tunagrahita sendiri memiliki perilaku yang berbeda daripada anak-anak yang normal. Kemudian terapi bicara dan terapi yang dilakukan oleh pengajar secara terprogram dan terencana. Sebagai orang tua dari anak tunagrahita sendiri dapat memberikan dukungan emosional kepada anak agar perkembangan anak dapat berkembang dengan baik dengan keterampilan dan kemampuan yang anak miliki. Kemudian proses pembelajaran anak tunagrahita. Nah, media pembelajaran dalam pendidikan anak tunagrahita itu mungkin agak sulit karena keterbatasan dalam berpikir abstrak dan membutuhkan media pembelajaran yang konkret atau rinci. Media harus aman, mudah diperoleh, dan berukuran sesuai dengan anak yang diampu, dan juga tidak memiliki warna yang mencolok atau abstrak. Jadi harus yang simbol-simbol aja. Kemudian contoh media pembelajarannya untuk latihan motorik itu misalnya ada formboard, ada puzzle. Kemudian untuk latihan indera ada perabaan atau penciuman. Nah, kemudian latihan kemandirian contohnya memasang kancing baju atau memasang resleting. Ini resleting. Kemudian latihan konsentrasi itu mungkin anak bisa membaca pada tulisan pada papan, kemudian bisa berhitung. Nah, itu tadi merupakan penjelasan anak tunagrahita dari saya. Terima kasih. Apabila terdapat tutur kata atau sesuatu yang masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.